Halo semua, selamat datang kembali. Kali ini aku akan membawakan 3 kisah kriminal yang diduga terdapat hal mistis yang terlibat di dalamnya. Langsung saja kita dengar ceritanya. Jangan lupa untuk matikan lampu, tutup pintu rapat-rapat, dan inilah cerita di balik tirai. Cerita pertama, tragedi rumah kosong di Amerika Serikat tahun 2022. Pada malam itu, kegelapan menyelimuti sebuah rumah kosong di daerah pinggiran terpencil di kota Amerika Serikat. Rumah itu sudah lama ditinggalkan, dikelilingi oleh banyak hutan rimbun, dan ditutupi oleh bayangan. Gak ada yang tahu suatu saat akan ada wanita muda masuk ke dalam rumah yang terkenal angker tersebut. Dan pada keesokan harinya, tubuh wanita muda tersebut ditemukan tergeletak di ruangan tengah, dikelilingi darah yang sudah kering di atas lantai kayu yang sudah usang. Polisi segera tiba di tempat kejadian dan mendapati bahwa tidak lain dan tidak bukan, si pembunuh itu adalah suami dari si korban sendiri. Namun yang membuat kasus ini semakin janggal adalah motif dari suami atas pembunuhan yang ia lakukan ini sendiri tidak jelas. Beberapa saksi mata mengatakan bahwa mereka berulang kali melihat bayangan pria tersebut keluar masuk dari rumah itu, berbicara sendiri dengan nada yang penuh dengan amarah. Sehingga beberapa dari mereka percaya bahwa si suami ini mengalami gangguan jiwa. Namun, tetangga dari sekitar daerah tersebut sangat yakin dan bersumpah bahwa mereka mendengar suara-suara aneh dari rumah tersebut. Suara wanita tertawa diiringi dengan suara-suara bisikan terdengar dari rumah tersebut. Apakah suaminya hanya boneka yang diperalat oleh sesuatu yang lebih gelap? Cerita kedua, pembantaian di Panti Jompo, Jepang, 2020. Panti Jompo Sunflower di Jepang dulunya dikenal sebagai tempat yang bisa memberikan kedamaian kepada para lansia. Namun pada satu malam, kedamaian tersebut langsung berubah menjadi neraka. Ada seorang pria yang dulunya bekerja di tempat itu datang kembali ke panti jompo tersebut dengan muka dingin tanpa ekspresi. Dia membawa senjata, pisau di tangannya, dan ia memasuki ruang demi ruang, menyisakan jejak darah dan kengerian. Saat polisi menangkapnya, pria tersebut sama sekali nggak menunjukkan penyesalan. Ia menunjukkan kebenciannya terhadap masyarakat, menyebut mereka sebagai beban dunia. Namun, cerita dari para lansia yang selamat justru lebih mengerikan lagi. Mereka bersumpah melihat sosok bayangan yang mengikuti pria tersebut sebelum malam penyerangan. Pada malam hari tersebut, mereka mendengarkan suatu bisikan yang mengatakan bahwa waktumu telah dekat. Apakah pembantaian ini hanyalah aksi balas dendam? Atau ada sesuatu yang membuat pria tersebut melakukan hal-hal yang keji ini? Cerita terakhir, Malam Berdarah di India, 2019. Di sebuah desa kecil di India, warga dikejutkan oleh suara teriakan wanita yang memecahkan keheningan malam. Ketika tetangga berlari menuju rumah tersebut, mereka menemukan pemandangan yang sangat amat mengerikan. Seorang wanita dengan 2 anaknya ditemukan tergeletak tak bernyawa, bersimbah darah di ruang tengah rumah mereka. Sang suami ditemukan di tempat yang sama, sedang memegang pisau yang bersimbah darah dengan tatapan kosong, seakan-akan sedang berada di dimensi lain. Polisi yang datang segera menangkap pria tersebut, dan setelah diulik, motif dari pembunuhan ini adalah karena rasa cemburu yang telah lama dipendam. Namun, beberapa warga mengaku bahwa mereka sempat beberapa kali mendengar suara tangisan wanita yang terdengar dari rumah tersebut, bahkan beberapa saat sebelum pembunuhan ini terjadi. Konon, katanya rumah tersebut memiliki masa lalu yang kelam. Dulu, ada seorang wanita yang dikhianati oleh suaminya dan bunuh diri di rumah tersebut. Katanya sampai saat ini arwahnya masih tidak tenang dan bergentayangan di sekitaran rumah tersebut. Jadi, apakah sang suami tersebut benar-benar cemburu? Atau ia hanya menjadi korban dari kutukan rumah tersebut? Sekian 3 cerita yang sudah aku bawakan. Kisah-kisah tersebut bukan hanya sekedar kisah kriminal biasa, namun ada sesuatu yang gelap mengikuti cerita-cerita tersebut. Apakah ini hanya sekedar kebetulan? Atau memang ada kekuatan tak kasat mata yang mengikut campuri dalam kasus kriminal yang tadi aku ceritakan?
Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tahu kalau ada cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, kamu gak pernah benar-benar sendirian.